Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Semuanya, ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN, mata pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Tahun 1975, Jenderal Lon Nol berhasil menggulingkan kekuasaan pemerintah Khmer Merah pimpinan Pol Pot. Sebab pemerintahan Pol Pot menimbulkan trauma bagi rakyat Kamboja setelah terjadinya pembunuhan massal. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi ini adalah materi sejarah Indonesia kontemporer ya. Materinya adalah perang di Indo-Cina atau konflik Indo-Cina. Nah, Indo-Cina ini adalah wilayah di Asia Tenggara yang dia masih perbatasan dekat perbatasan China ya. Wilayahnya kurang lebih adalah Kamboja, Vietnam, dan Laos pada waktu itu. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi, perang Indo-Cina ini dimulai pada saat Kamboja. Jadi, Kamboja ini adalah bekas jajahan dari Prancis gitu. Jadi nanti Kamboja ini dia merdeka dari Perancis. Kamboja merdeka pada tahun 1956. Nah, setelah merdeka dari Perancis, nanti Kamboja ini dipimpin oleh seorang raja ya. Namanya adalah Norodom Sihanouk. Gitu. Nah, dipimpin oleh Norodom Sihanouk. Nah, saat dipimpin oleh Norodom Sihanouk, Kamboja ini dia sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional gitu. Nah, karena pada waktu itu Norodom Sihanouk dianggap masih belum bisa untuk memerintah di Kamboja, akhirnya nanti dia digulingkan. Sihanouk ini digulingkan oleh seorang jenderal militer yang bernama Lon Nol. Dia digulingkan oleh Jenderal Lon Nol. Nah, makanya pada waktu itu nanti setelah Norodom dia turun, Kamboja dikuasai oleh Jenderal Lon Nol dan berubah sistemnya dari monarki menjadi sistem republik gitu. Nah, Lon Nol ini dia sangat dekat dengan Amerika Serikat. Bahkan pada waktu itu Lon Nol itu dia membuka pelabuhan ya. Dia membuka pelabuhan yang memperbolehkan Amerika Serikat untuk singgah di sana gitu. Nah, selanjutnya setelah Sihanouk digulingkan, nanti Sihanouk ini dia sempat bergabung dengan Khmer Merah. Nah, Khmer Merah ini adalah sebuah organisasi komunis ya, yang dia dilatih pada waktu itu oleh orang-orang dari komunis Soviet gitu, dilatih di Vietnam Utara. Nah, setelah nanti Sihanouk digulingkan, dia bergabung dengan Khmer Merah, dan nanti Khmer Merah ini dia melakukan pemberontakan di wilayah Kamboja. Nah, pada saat pemberontakan ini dia dipimpin oleh Pol Pot. Nanti karena pemberontakan Khmer Merah berhasil, Pol Pot akhirnya berhasil juga menjadi penguasa di Kamboja gitu. Nah, setelah Pol Pot menjadi penguasa di Kamboja, dia memimpin dengan ideologi komunis gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian ya pada waktu Pol Pot ini menjabat sebagai pemimpin di Kamboja. Salah satunya adalah dia membasmi orang-orang yang tidak sepakat atau dia tidak setuju dengan organisasi Khmer Merah gitu. Makanya banyak terjadi pembantaian di Kamboja pada saat Pol Pot berkuasa gitu. Nah, jadi kalau kita bahas di soal, kita lihat pernyataan pertama. Tahun 1975, Jenderal Lon Nol berhasil menggulingkan kekuasaan pemerintah Khmer Merah pimpinan Pol Pot. Nah, ini salah ya, karena Lon Nol ini dia bukan menggulingkan, justru dia nanti yang digulingkan oleh Khmer Merah pimpinan Pol Pot. Jadi ini pernyataannya terbalik. Salah ya. Nah, kita lihat pernyataan bawahnya, pemerintahan Pol Pot menimbulkan trauma bagi rakyat Kamboja setelah terjadinya pembunuhan massal. Nah, ini betul. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang atas salah, yang bawah betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Pernyataannya salah tapi alasannya benar. Gitu. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa di penjelasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN, mata pelajarannya adalah sejarah.
Oke, langsung aja kita baca soalnya. Revolusi Prancis berawal dari kekecewaan rakyat Prancis terhadap Raja Louis ke-14 yang bertindak sewenang-wenang dan memerintah tanpa adanya undang-undang dan parlemen. Sebab kaum borjuis lah yang pertama kali melakukan pemberontakan di Prancis dan diikuti oleh golongan lain. Oke. Berarti ini materinya adalah materi Revolusi Prancis. Nah, oke. Secara garis besar, Revolusi Prancis ini adalah peristiwa perubahan sistem pemerintahan Prancis dari monarki ke republik ya. Gitu. Jadi awalnya Prancis ini sama seperti negara-negara di Eropa terdahulu, dia adalah negara dengan sistem monarki. Nah, pada awalnya Revolusi Prancis ini dia menerapkan sistem monarki absolut. Nah, di mana kalau monarki absolut itu dia raja memerintah tanpa adanya parlemen dan juga undang-undang gitu. Jadi dia raja di atas segala-galanya. Nah, makanya pada waktu itu selain karena akhirnya muncul kesenjangan sosial yang tinggi di Prancis, selain itu juga Prancis yang pada waktu itu sudah mulai melek pengetahuan, sudah mulai masuk ideologi-ideologi baru, pemikiran-pemikiran baru dari luar seperti liberalisme, demokrasi, dan lain-lain, sampai pada akhirnya rakyat Prancis ini dia mulai merasa bahwa Raja Louis ke-14, ini bukan Louis ke-4 ya, tapi Louis ke-14, dia merasa bahwa Raja Louis ke-14 ini dia memerintah dengan cara yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan gitu. Nah, sampai pada akhirnya yang pertama kali melakukan pemberontakan itu adalah kaum borjuis dari Prancis gitu. Nah, kaum borjuis di sini pada waktu itu adalah pedagang-pedagang yang merasa mereka sudah memiliki uang atau mereka sudah memiliki modal yang banyak, tapi mereka masih belum bisa mendapatkan kasta tertinggi di Prancis karena sistem Prancis yang pada waktu itu masih sangat-sangat feodal gitu. Yang sangat sejahtera di Prancis pada waktu itu adalah kaum bangsawan atau kaum dia yang masih memiliki relasi dengan kerajaan Prancis gitu. Nah, pada akhirnya nanti kaum borjuis ini dia memimpin pemberontakan yang disebut dengan Revolusi Prancis gitu. Nah, Revolusi Prancis ini diawali dengan dia menyerbu penjara Bastille gitu. Nah, penjara Bastille ini adalah sebutannya ya pada waktu itu adalah simbol kekejaman dari Raja Louis ke-14 karena isi dari penjara Bastille ini adalah orang-orang yang menentang Raja Louis ke-14 gitu. Nah, makanya pada waktu itu yang pertama dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perlawanan itu adalah dia menyerbu penjara Bastille gitu. Jadi untuk pernyataan yang atas ini benar ya, karena Revolusi Prancis ini berawal dari kekecewaan rakyat Prancis kepada Raja Louis yang bertindak sewenang-wenang dan memerintah tanpa adanya undang-undang dan parlemen. Ini benar sebab kaum borjuis lah yang pertama kali melakukan pemberontakan di Prancis dan diikuti oleh golongan lain. Ini juga betul, tapi kedua pernyataan ini tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang B gitu. Oke, karena udah selesai pembahasannya, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholic semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN, mata pelajarannya adalah sejarah. Langsung aja kita baca soalnya. Seorang sejarawan membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya dalam penulisan sejarah. Sebab sejarah sebagai disiplin ilmu dan sebagai seni tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Oke. Ini materinya adalah materi metode penelitian sejarah. Gitu. Nah, seperti yang kita tahu, dalam melakukan penelitian sejarah atau dalam melakukan penulisan sejarah ada metode-metode yang harus dilakukan gitu. Nah, metode ini menunjukkan bahwa sifat sejarah sebagai ilmu gitu. Jadi harus ada metode-metode untuk membuktikan bahwa peristiwa sejarah itu benar-benar terjadi gitu. Nah, sebagai ilmu pengetahuan, sejarah ini dia dalam penelitiannya harus melalui metode-metode tertentu, tapi dalam penulisannya sejarah ini bisa bersifat seni gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan sejarah sebagai seni? Karena dalam penulisan sejarah tadi dibutuhkan emosi dan gaya penulisan
gitu, untuk melakukan yang namanya historiografi atau penulisan sejarah. Jadi untuk soal ini, yang atas itu benar pernyataannya seorang sejarawan membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya penulisan sejarah. Kenapa? Karena dalam penulisan sejarah, sejarah ini bisa bersifat seni atau sejarah sebagai seni gitu. Nah, sebab sejarah sebagai disiplin ilmu dan sebagai seni tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi gitu. Jadi untuk soal ini pernyataan benar, alasan benar, dan dia ada hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa di penjelasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman idoholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN ya, mata pelajarannya adalah sejarah. Langsung aja kita baca soalnya. Pada masa Paleolitikum, manusia purba hidup dengan sangat sederhana dan bergantung kepada alam. Sebab manusia purba pada zaman Neolitikum sudah mampu bercocok tanam dan hidup menetap. Oke, ini adalah materi Indonesia pada masa praaksara. Nah, pada masa praaksara, dalam pembabakan waktunya berdasarkan alat yang digunakan atau arkeologi itu dibagi menjadi dua zaman. Ada zaman batu dan juga zaman logam. Nah, nanti zaman batu itu dibagi lagi menjadi 4 dalam pembabakannya, yaitu ada yang namanya masa Paleolitikum. Ini yang paling tua ya, disebutnya zaman batu tua. Setelah Paleolitikum ada Mesolitikum. Setelah Mesolitikum ada Neolitikum. Dan juga ada satu lagi yang disebut kebudayaan Megalitikum. Gitu. Jadi ada 4. Nah, ciri-ciri dari masing-masing zaman ini itu berbeda-beda. Di zaman Paleolitikum, karena dia adalah zaman batu tua, otomatis cara hidupnya itu yang paling sederhana. Gitu. Kenapa disebut sederhana? Pertama, mereka hidupnya masih nomaden atau berpindah-pindah. Yang kedua, dia bertahan hidup dengan cara food gathering atau berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, karena dia masih cara hidupnya food gathering, berburu dan mengumpulkan makanan, otomatis mereka hidupnya masih nomaden. Karena dia berpindah-pindah mengikuti daerah yang makanannya itu masih ada. Gitu. Dan yang ketiga, alat-alat yang digunakan ini masih berupa batuan kasar. Gitu. Ini yang disebut Paleolitikum. Nah, setelah Paleolitikum masuk ke masa yang kedua, yaitu masa Mesolitikum. Ini cara hidupnya, dia sudah disebutnya semi-sedenter. Kenapa disebut semi-sedenter? Mereka sudah menetap, tapi masih menetapnya dari goa ke goa. Dia berpindah-pindah dari goa ke goa. Cara hidupnya masih food gathering. Nah, alat yang digunakan, ini mereka sudah mulai halus ya, tapi kebanyakan dia menggunakan alat yang namanya flakes. Flakes ini adalah alat-alat dari tulang hewan. Gitu. Nah, sudah mulai agak modern ya. Yang ketiga, di zaman Neolitikum, dia hidupnya sudah menetap manusia purbanya. Kenapa dia sudah hidup menetap? Karena cara hidupnya dia sudah food producing, atau dia sudah mengenal yang namanya bercocok tanam, bertani. Gitu. Nah, otomatis di sini alat yang digunakan itu sudah berupa batuan halus. Gitu. Nah, zaman Megalitikum ini adalah zaman yang berada di antara Mesolitikum dan Neolitikum. Kenapa disebut Megalitikum? Karena mereka sudah menggunakan batuan-batuan besar. Untuk apa? Batuan-batuan besar ini untuk mereka melakukan ritual, gitu. Melakukan ritual karena mereka sudah mengenal kepercayaan, yaitu yang disebut dengan animisme dan juga dinamisme, gitu. Nah, caranya mereka melakukan peribadatan atau mereka melakukan ritual ya, itu simbolnya adalah menggunakan batuan-batuan besar gitu. Nah, otomatis untuk soal ini kita lihat yang ditanya adalah Paleolitikum ya. Pada masa Paleolitikum, manusia purba hidup dengan sangat sederhana dan bergantung pada alam. Ini betul, karena mereka hidupnya masih nomaden dan juga food gathering. Sebab manusia purba pada zaman Neolitikum sudah mampu bercocok tanam dan hidup menetap. Ini juga betul ya. Nah, tapi keduanya ini dia tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pernyataan betul, alasan betul, tapi tidak menunjukkan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah B gitu. Oke. Karena udah selesai penjelasannya, sampai jumpa di penjelasan soal-soal berikutnya.
Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN, mata pelajarannya adalah sejarah. Langsung aja kita baca soalnya. Dalam penelitian sejarah diperlukan metode penelitian untuk membuktikan sebuah peristiwa benar-benar terjadi. Sebab penelitian sejarah bisa dilakukan oleh siapa saja dengan metode apa saja. Oke. Ini materinya adalah materi penelitian sejarah. Nah, jadi karena sejarah ini adalah sebuah ilmu, otomatis harus ada sebuah metode yang dilakukan untuk membuktikan sebuah peristiwa sejarah itu benar-benar terjadi. Nah, dalam penelitian sejarah ada yang namanya metodologi penelitian sejarah. Nah, metode penelitian sejarah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya heuristik. Yang kedua ada yang namanya verifikasi. Yang ketiga interpretasi. Dan tahap yang keempat adalah historiografi. Gitu. Nah, di tahap heuristik ini juga disebut tahap pengumpulan sumber. Jadi, setelah menentukan topik ya, yang dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan sumber-sumber yang ada. Sumber ini ada 2 jenis, ada sumber primer, ada sumber sekunder. Yang kedua adalah verifikasi. Verifikasi ini adalah kritik sumber. Jadi setelah sumber-sumbernya ini dikumpulkan, didapat, itu sumber-sumbernya diverifikasi lagi atau melalui proses yang namanya kritik sumber. Kritik sumber juga dibagi 2, nanti ada kritik internal, ada kritik eksternal gitu, supaya tahu sumber-sumber yang setelah dikumpulkan itu bisa atau tidak dijadikan sumber dalam penelitian. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi ini adalah penerjemahan sumber gitu. Jadi setelah nanti di proses verifikasi sumber itu nanti kita bisa tahu sumbernya valid atau tidak. Setelah sumbernya valid, masuk ke tahap interpretasi itu untuk menerjemahkan apa maksud dari sumber sejarah yang kita dapat. Yang keempat yaitu historiografi. Historiografi ini adalah proses penulisan sejarah gitu. Jadi ini adalah proses terakhir gitu. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat, dalam penelitian sejarah diperlukan metode penelitian untuk membuktikan sebuah peristiwa sejarah benar-benar terjadi. Ini betul ya. Nah, metode penelitiannya apa? Nih, ada 4. Sebab penelitian sejarah bisa dilakukan oleh siapa saja dengan metode apa saja, ini salah. Gak bisa dilakukan dengan metode apa aja. Metodenya harus berdasarkan metodologi penelitian sejarah gitu. Jadi, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat, dia pernyataannya betul, tapi alasannya salah. Jadi, jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, karena udah selesai pembahasannya, sampai jumpa di penjelasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.